Sahabat sekalian, selamat datang di episode Skoci kali ini. Selama beberapa menit ke depan, saya menantang Anda untuk meninggalkan kacamata optimisme buta dan mulai melihat realitas dengan lensa yang lebih jernih. Mungkin saja terasa pahit, namun hal ini sangat penting, bahkan krusial. Kita sering mendengar narasi besar Astacita, 8 agenda prioritas yang diklaim sebagai jangkar kemandirian bangsa. Swasembada pangan, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, hingga kemandirian energi. Semuanya terdengar membahana, seperti janji surga. Namun, jika kita berani menelisik lebih dalam, di balik jargon patriotik ini, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah perjudian fiskal yang ekstra ugal-ugalan. Alasan pemerintah memaksakan agenda ini sering dibalut dalam logika kedaruratan. Padahal yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan arah peradaban bangsa. Kita membicarakan pergeseran paradigma yang berisiko menguras kantong negara sekaligus meruntuhkan pilar demokrasi dan otonomi lokal yang dibangun sejak reformasi. Ini adalah peringatan. Kita sedang menaruh masa depan bangsa di atas meja judi yang dibungkus dengan kepahasan populis. Mari kita coba masuk lebih dalam ke pertanyaan yang lebih fundamental. Mengapa pemerintah begitu berani mempertaruhkan segalanya? Bila kita analogikan kebijakan ini sebagai sebuah permainan di kasino raksasa, terdapat 4 corak besar yang menjadi strategi utama sang penjudi. 4 corak besar itu adalah developmentalisme, populisme, militerisme, dan teknokratisme. Mari kita coba hampiri dan ulas satu persatu 4 corak besar strategi utama tersebut. Strategi pertama, kita melihat wajah developmentalisme yang terobsesi pada gemilau fisik, gedung-gedung, dan deretan angka makroekonomi. Strateginya sederhana, keruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya melalui hilirisasi, lalu tunggu kemakmuran menetes ke bawah. Namun pada praktiknya, ini sering menjadi siasat bagi para pemain besar atau oligarki untuk tetap memegang kendali atas aset negara di balik tirai pembangunan yang tampak megah. Basis argumen dari pembacaan kritis ini dengan mudah kita bisa rujuk dari analisis kritis dari Robinson dan Hadis dalam buku yang terbit tahun 2004 dengan judul Reorganizing Power in Indonesia. Strategi kedua, untuk menjaga agar penonton tetap bersorak, sang penjudi juga menggunakan apa yang kita kenal sebagai populisme. Program makan bergizi gratis atau MBG adalah pemanis di meja judi yang sangat efektif untuk mengamankan dukungan massa. Secara politik, ini adalah manuver tipu muslihat untuk mengunci loyalitas massa. Namun seperti yang telah diperingatkan oleh Markus Mitzner dalam bukunya Reinventing Asian Populism yang terbit pada 2015, ada konsekuensi fatal yang harus dibayar mahal atas itu semua. Menurut Mitzner, itu adalah wajah dari populisme transaksional. Dengan berlagak benevolan, dermawan, dan baik hati, mereka jor-joran memberi makan warganya hari ini, namun membiarkan generasi mendatang memikul beban utang yang disembunyikan di bawah meja. Strategi ketiga, kenekatan dan ambisi di meja judi itu masih diperkuat dengan gaya militerisme. Dengan latar belakang komando yang kuat, muncul kecenderungan untuk memusatkan semua keputusan itu di satu tangan, yaitu tangan sang autokrat. Analisis tajam Jun Honna dalam bukunya yang terbit pada 2003, Military Politics and Democratization in Post-Soeharto Indonesia, sesungguhnya telah mengingatkan kita agar bernalar jernih. Menurutnya, ketika logika militeristik merasuki pemerintahan, otonomi desa dan inisiatif lokal seringkali dianggap sebagai gangguan yang harus ditertibkan demi efisiensi pusat. Untuk mengenapi ketiga strategi itu, sang penjudi membungkusnya dengan jubah teknokratis. Dengan teknokratisme, pemerintah seolah percaya bahwa semua kerumitan bangsa ini bisa diselesaikan hanya dengan rumus matematika dan perintah komando dari atas. Layaknya menjalankan sebuah perusahaan tanpa perlu mendengar keluhan dari bawah.
Ini adalah kombinasi maut yang membuat 4 strategi pertaruhan itu terasa begitu brutal dan ugal-ugalan. Namun, sahabat sekalian, setiap taruhan besar selalu menyembunyikan risiko yang mematikan. Jika kita melihat lebih jeli, fondasi Astacita ini sebenarnya sedang retak di 5 titik krusial. Retakan di titik pertama adalah bom waktu fiskal. Bayangkan, di satu sisi kita menjanjikan makan siang gratis dan jutaan rumah, tapi di sisi lain kantong negara mulai terkoyak dan bolong. Lembaga seperti Indef sudah mewanti-wanti bahwa demi ambisi ini, anggaran sektor penting lainnya harus dikorbankan. Kita sedang menimbun defisit yang nyata di balik klaim efisiensi yang semu. Retakan di titik kedua. Kehancuran ini berlanjut pada kemunafikan narasi hijau yang diusung penguasa. Pemerintah gemar mengumbar retorika besar soal lingkungan. Namun aksinya justru memacu industri ekstraktif yang rakus lahan. Catatan itu sesungguhnya telah dibedah secara tajam oleh Eve Warburton pada tahun 2024 dalam bukunya Resource Nationalism in Indonesia. Menurutnya, jargon nasionalisme sumber daya ini hanyalah topeng bagi industrialisasi yang abai terhadap hak masyarakat adat dan kelestarian ekologi. Kita bicara masa depan, tetapi sedang menghancurkan tanah tempat kita berpijak. Retakan di titik ketiga. Di tataran akar rumput, kita menyaksikan matinya ekonomi lokal. Alih-alih memberdayakan desa, program pemerintah justru bersifat top-down atau instruksi dari atas. Desa kini bukan lagi sebagai subjek pembangunan, melainkan hanya objek pelaksana perintah pusat yang sangat rentan menjadi lahan korupsi baru. Retakan di titik keempat, kondisi ini diperparah dengan korporatisasi pertanian. Atas nama swasembada, petani-petani kecil kita terancam digusur oleh proyek skala besar semacam food estate yang seringkali berakhir gagal. Lalu apa hasilnya? Bukan kedaulatan pangan bagi rakyat, melainkan monopoli lahan oleh korporasi raksasa. Terakhir, retakan di titik kelima. Bagaimana mungkin mesin ini bisa bekerja bersih jika jalurnya penuh hambatan? Kabinet yang gemuk adalah buktinya. ICW melihat ini sebagai ajang bagi-bagi kursi. Dan seperti yang dijelaskan oleh Aspinall dan Barrett Scott dalam buku Democracy for Sale yang terbit pada 2019, struktur pemerintahan yang membengkak ini adalah sarana balas jasa politik atau klientelisme. Padahal klientelisme ini adalah racun yang membunuh transparansi dan mematikan upaya pemberantasan korupsi sejak dalam pikiran. Bayangkan jika hari ini kita mengadakan pesta pora yang megah, memakan hidangan terbaik dan tertawa di bawah lampu kristal. Namun ketika tagihannya datang, kita melarikan diri lewat pintu belakang. Lebih bengis lagi, kita membiarkan anak-anak, cucu, cicit kita harus membayar dengan keringat dan air mata seumur hidupnya. Itulah analogi paling jujur dari apa yang sedang kita jalani saat ini. Kita sedang berpesta di atas penjarahan kekayaan generasi masa depan. Tentu saja, dampak dari semua kebijakan itu jauh melampaui angka-angka defisit di neraca keuangan negara. Kita sebenarnya sedang menyaksikan pergeseran peradaban menuju arah yang sentralistik otoritarian. Otonomi daerah, roh dari demokrasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata pada tahun 1998, kini sedang sekarat. Ketika kekuasaan ditarik kembali ke pusat, suara-suara dari pinggiran dianggap sebagai kebisingan yang mengganggu efisiensi, dan perlahan tapi pasti kita jatuh lagi ke pelukan otoritarianisme berbaju teknokrasi. Ada degradasi moral yang sangat nyata dan mengerikan di sini. Secara terang-terangan, politik saat ini telah diperlakukan sebagai ajang distribusi, layaknya seperti rampasan perang. Rampasan itu seakan dilegalkan melalui pembekakan kabinet demi memuaskan dahaga kekuasaan para sekutunya. Persis disitulah kita sebenarnya sedang mewariskan presiden paling buruk bagi generasi mendatang. Kita sedang mengajarkan kepada generasi muda bahwa integritas dan transparansi bisa dikalahkan oleh kompromi dan klientelisme. Di titik ini, nurani kita diadili dalam timbangan keadilan lintas generasi. Kita sedang menggadaikan masa depan demi pertumbuhan populis yang semu. Eksploitasi masif ini bukan sekedar kerusakan alam. Ini adalah pencurian hak milik anak cucu kita. Kita
kita merampas air bersih mereka, kita meracuni udara mereka, kita hanya mewariskan tanah gersang dan hutan yang rata merana. Apa jawaban kita 20 tahun lagi saat mereka menuntut penjelasan atas bumi yang hancur dan utang yang membunuh? Apakah kita akan mengaku terlalu sibuk mengejar angka yang hanya dinikmati segelintir orang? Keadilan sejati bukan soal siapa yang memegang tahta hari ini. Ia adalah janji untuk tidak merampas hari esok milik mereka yang belum sempat bersuara. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa 8 program prioritas pemerintahan ini bukanlah resep ajaib, melainkan masalah sistemik yang teramat serius dan berisiko besar. Jangan kita biarkan diri kita terlena oleh retorika kemandirian jika pertaruhannya adalah kedaulatan petani, kelestarian alam, dan kesehatan finansial negara. Inilah waktu bagi publik untuk bangun dan bertanya. Untuk siapa semua pertaruhan ini dilakukan? Apakah benar untuk rakyat di pelosok atau hanya untuk mengamankan kursi oligarki di pusat kekuasaan? Kita membutuhkan pembangunan yang memanusiakan warga negara sebagai manusia, bukan sebagai warga negara yang dijadikan tumbal, sebagai kelinci percobaan dalam eksperimen populis berisiko tinggi. Jangan sampai kita terbangun 10 tahun lagi dalam kondisi negara yang terjerat utang, alam yang hancur, dan demokrasi yang telah mati karena sentralisasi yang brutal. Tetaplah kritis dan jangan berhenti bertanya. Karena dalam judi fiskal ini, sikap diam kita sama artinya dengan persetujuan terhadap kebangkrutan peradaban negara bangsa bernama Indonesia. Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini dengan terus menghidupi akal sehat dan hati nurani.